desa kene ana wanita tanpa lambe. Penontonnya ramai banget di sini. Seperti mbaknya yang satu ini, wah masya Allah cantik banget ya. Saking cantiknya mbaknya ini kalau saya deketin ini saya harus selalu menghadap ke selatan gitu. Karena cantiknya sulit diutarakan. Semut itu rumah tua mewah yang terbengkalai, Mas. Saya itu anak baru. Saya sangat sadar saya anak baru. Saya sangat sadar saya diberi beban yang sangat berat untuk membangkitkan teater Kendal lagi. Dan saya sampai saat ini pun sebenarnya masih denial untuk hal-hal tersebut. Karena ketika orang-orang misal dari Tegal, dari Solo, dari mana, semut, ya taunya Pak Aslam. Tapi sekarang Pak Aslam udah lepas tangan. Ya saya mau dapat informasi dari mana. Semut piye saiki ngene-ngene. Hah? Takoni aku yuk. Pelongo-pelongo tok. Pak jawab apa? Cah enom nembe mlebu semut dikon disuruh untuk punya semua informasi dari masa lalu yang di otak saya nggak ada. 1979 sampai sekarang itu saya nggak tahu semua informasinya. Apa iya? Dheweke iku wanita kang ayu utawa wanita kang gegirisi. Kebetulan waktu itu di Kendal, nah ini ada nyinggung kehidupan kesenian Kendal waktu itu ya, tahun-tahun 78 mungkin sekitar itu. Itu ada namanya kelompok studi seni remaja Kendal, KSSRK, nah kena K-nya Kendal. Nah itu, mereka itu satu wadah kegiatan remaja lah atau pemuda waktu itu, tapi membawahi banyak sekali kesenian. Nggih wonten sastranya, ada seni rupanya, ada teaternya, ada tarinya gitu, ada musiknya gitu. Itu. Nah kebetulan di SMA saya lebih tertarik ikut ya teater. Kebetulan juga KSSR dulu itu menapa ya sudah hampir pasif, udah gonjang-ganjing. Gunoto Sapari ketuanya dulu terakhir, Gunoto Sapari sastrawan itu sudah banyak ke Semarang, dia sudah di Wawasan kalau nggak salah, Nung Runua juga sudah di Wawasan kalau nggak salah. Nah terus akhirnya vakum. Nah, di masa-masa semi vakum, kebetulan teman-teman yang masih aktif di teater kan ya lho kok piye ini terus serana kelanjutan iki. Akhirnya kita mendirikan lah gitu. Kalau dulu di sini ada teater jeans, ya sak kampung tok itu teater jeans. Tapi kemudian juga untuk yang umum kita mendirikan teater semut. Teater semut itu awalnya semacam apa ya kalau bahasa saya seperti Karang Taruna apa sejenis itulah. Mungkin akan mengikuti jejak KSSR. Tapi dalam konteks manajerial, dalam konteks kemapanan teman-teman keseniannya itu memang nggak mampu, mampunya cuma di teater dan sastra aja. Nah itu sudah, itu berlangsung. Dan saya jadi ketua teater semut itu pirang puluh tahun. Nggak ada yang ganti. Nggak ada yang ganti. Wah sakti aku. Tapi ya itu, tapi di sisi yang lain saya punya keresahan memang secara pribadi. Piye isone menghidupi kelompok teater. Bener-bener teater. Ya sekecil apapun, sesederhana apapun. Karena di Kendal nggak ada waktu itu. Wush kosong lompong. Ada secara ya mungkin muncul teater Gajah Putih di Pekandon, teater mana lagi ya lupa saya di Uleri itu ada,
teater kuning di Kaliwungu itu kadang muncul, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak. Terus banyak matinya, dan akhirnya mati memang. Sebenarnya kan kelompok sandiwara Pantura itu kuat. Tahun-tahun 50-an, 60-an. Cuma saya belum dapat data tertulisnya gitu. Tapi kan rata-rata kiri semua. Itu yang akhirnya dihabisi gitu ya. Misalnya Kendal gitu. Dulu kan Kendal sangat menonjol katanya kan. Kelompok teaternya banyak, pementasan sangat sering gitu ya. Tapi kalau pasca 70-an, 70-an aja kan mereka nggak hidup itu. Baru 80-an aja dugaan saya interaksi orang Semarang yang ada di Kendal atau orang Kendal yang ada di bekerja di Semarang, itu interaksi itu yang terjadi gitu dugaan saya. Dulu itu rumangsane kuliah nang Semarang ya abote pol. Waduh banget. Can desa ya, Pak. Nah, ini yang kembali. Sehingga keanggotaan semut ya mentoke tuk nang SMA, pada SMA bubar. Paling hanya 1-2 lah. Tapi jarang. Sing kuliah ya kayak aku lah gampangan iki. Kuliah tapi terus iso nguripi jarang sekali. Yang kini terbaring antara Karawang. Lumbungnya semut kan dari Stesa sebenarnya, Mas. Hampir semua anak semut itu Stesa, meskipun ada yang enggak ya. Jadi sejak sekolah pun dulu beberapa kali diajakin, ayo garapan semut, ayo melu lombain semut. Kan pembinanya juga sama Pak Aslam juga. Di tahun 2013 sampai tahun 2013 sampai tahun 2018 sebenarnya saya vakum dari teater karena saya ditugaskan ke luar negeri, ke Bangladesh, dan saat itu juga teater semut yang saya ikuti vakum gitu. Jadi ketika pulang saya mencoba kembali berteater, ternyata atmosfernya sudah berbeda dari 5 tahun itu. Bagaimana militannya kita saat waktu saya masih terlibat di teater itu dengan generasi baru yang mungkin agak miss pada soulmate kekeluargaannya atau bagaimana atau bahkan ideologi prinsip yang dipegang berbeda. Jadi di situ saya merasa butuh perubahan untuk teater Kendal sendiri gitu. Teater Kendal masa sih jaraknya itu saya merasakan terlalu jauh dengan teater-teater yang ketika saya nonton teater atmosfer di luar kota lain, di Solo, di Tegal, bahkan nggak jauh-jauh ke Jakarta lah. Kendal bahkan dari Semarang pun jauh gitu saya merasanya. Maka ketika prinsip-prinsip idealisme saya dalam berteater kok kayaknya kurang nyambung, kurang ada kreknya, saya mencoba harus bikin sesuatu yang lain agar ada warna-warna lain gitu di teater Kendal. Maka di situ saya mencoba menjawil teman-teman yang masih ingin eksis di teater, ingin menghidupi teater, juga teman-teman dari komunitas band, ada teater dari punk, teman-teman banyak variatifnya, ada yang mahasiswa, ada ibu rumah tangga. Akhirnya kita sepakat bikin teater taksu gitu. (2013-14an) lah. Setelah ada perenungan dan sebagainya, diskusi dengan teman-teman dan lain-lain, akhirnya kayaknya mending buat teater sendiri. Artinya saya nggak mau nuntut Kendal harus begini, enggak. Tapi ketika aku buat sendiri, ada lebih dari satu teater, kayak asik nih ya. Akhirnya membuat satu, sehingga pementasan tidak hanya setahun sekali, tapi mungkin ada lebih dari sekali. Buatlah teater atmosfer. Di situ pendirinya saya, Naka, Setia Naka Andrian itu, terus satunya Rian. Itu sebenarnya berawal dari Rian itu dulu murid SMA, murid ekstra teater. Kemudian setelah lulus masih menanyakan, Pak, nek mau lulus iso teateran kok? Iso kan? Lah terus ya sebenarnya ada teater atmosfer, tapi sementara masih
sepi, belum ada pementasan. Terus wah jadi saya pengen Pak, nah, ya wis tak gawe iki. Terus akhirnya saya komunikasi sama Naka, piye nak gawe dhewe? Iya. Terus akhirnya bertiga gitu buat teater. Pentas pertama ya monolog nih. Rian monolog, Aeng saat itu. Tahun berapa ya baru kita bisa pentas itu? Hingga 14-15an lah sih, 2015. Beberapa teman berkomentar tentang Kendal, wah Kendal gue angel gitu, apapun gitu, misalkan bisnis misalkan, angel, apalagi diajak untuk kerja sama apa gitu, ya bilangnya angel, dan saya masih mendengar kayak gitu. Terus kemudian aku penasarannya adalah kalau hanya satu bidang saja mungkin iya, tapi kalau banyak yang ngomong mungkin ada masalah di sininya gitu. Persoalannya adalah memang kita karakternya susah diajak, atau situ ya nggak kenal sini, kan bisa jadi kan. Meregenerasi, yang paling jelas itu meregenerasi teater Kendal, karena kegelisahan saya sebagai founder sendiri di awal memang Kendal itu sepi penerus teater gitu. Di situ makanya saya memikirkan bagaimana caranya teater Taksu menjadi wadah agar ada bermunculan para kreator-kreator baru, entah aktor, entah sutradara, entah artistik, entah lampu. Itu sudah ada di wacana-wacana program kerja. Jadi setiap tahun juga kita mencoba dari awal mengirimkan beberapa teman-teman dari teater Taksu workshop keluar kota. Itu juga salah satu poin untuk kekuatan teater Taksu sendiri. Gimana ya, teater sekarang itu lebih dinamis. Kalau dulu kan mungkin bahasanya kaku, settingnya kaku, ilustrasinya kaku. Sekarang lebih lebih dinamis lah, lebih banyak aktingnya, lebih banyak geraknya, lebih banyak ilustrasinya. Mungkin dulu orang-orang tua menganggap teater penting apik, penting menghayati, penting iso gawe wong nangis dan lain sebagainya. Kalau sekarang saya jujur pribadi ya, gimana caranya membuat penonton tidak bosan? Itu kan dua hal yang berbeda. Satu, yang penting aktingnya bagus, gini, ini harus sesuai, ini harus sesuai. Kalau saya enggak, gimana caranya penonton tidak bosan? Kalau saya lihat latihan, katanya penonton bosan, tak komen. Mas katanya bosan gini. Harus tambah lebih banyak akting, lebih ekspresif dan lain sebagainya. Selamat datang di pagelaran pentas tunggal kelompok Stesaman Kendal. Hari ini kami akan mempersembahkan sebuah naskah besar yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam, karya Putu Wijaya. Ya, kami memang tidak memilih kesenian dengan sebagai alat gitu. Kami memilih kesenian aja gitu. Jadi kita tidak menggunakan sebagai alat apapun. Kita sebagai kesenian aja, berproses kesenian, tidak dengan latar belakang apapun. Maka nuwun sewu, sejak dulu banyak ya tawaran kayak gitu tuh yang dibawa ke dulu tripartai, bawa ke sono, bawa ora. Tapi satu dulu yang paling kuat kan itu, ya bawa rono wae hawane gitu. Tapi ya memang karena prinsip kami begitu, ya kami nggak mau gitu. Jadi no politik. Kesenian aja deh. Terakhir 10 dan 12. Sekarang juga sebenarnya saya hampir sama lah, latihan rutin, pentas sekali setahun, sama ada peringatan Hatedu. Kita udah jalan ini yang ketiga, harusnya nanti Maret peringatan Hatedu ketiga. Setelah si Endang keluar dari penjara, dia dikenalin sama temannya si Eti yang punya salon. Itu semua tidak akan terjadi kalau kita punya seorang ayah. Nah, ini kita melihat secara umum ya naskah teater memang itu saja gitu. Tapi di akhir-akhir ini di teman-teman teater atmosfer kita mencoba untuk naskah-naskah
kita kadang-kadang tertarik dengan sekitar, merespon sekitar, apalagi melihat di Kendal itu ada beberapa yang perlu kita respon, di antaranya mitos, tokoh bagi kami bersejarah tapi kurang kurang di-up atau kurang dikenal oleh masyarakat Kendal itu sendiri. Makanya kayak kemarin kita ikut parade teaternya Taksu itu, kita nyoba ngangkat Mbah Jungkir. Siapa Mbah Jungkir? Nggak semua orang kenal gitu. Karena Mbah Jungkir sendiri juga julukan ya. Terus kalau orang-orang Kaleoso paham itu Mbah Jungkir siapa. Terus kemudian kita menyebut Kiai Agrobudin, juga tidak semua orang tahu bahwa sebenarnya Kiai Agrobudin juga tokoh, bisa dikatakan pahlawan. Harusnya begitu. Karena satu angkatan dengan Baurekso. Tumenggung Baurekso bisa booming sampai akhirnya dibuatkan monumen gitu kan, kuda itu. Terus kemudian menjadi nama Gor Baurekso. Sedangkan Kiai Agrobudin yang satu angkatan tidak ada monumennya dan sebagainya. Di Kalirejo Kangkung ada mitos tidak boleh nanggap wayang misalnya. Terus kita mencoba untuk ngopo ya kok ra entuk ya. Terus kita riset ke sana. Terus setelah ketemu jawabannya, ini kalau ditulis tok ya selesai di tulisan. Kita nggak puas. Awalnya mau tak pentaskan ini. Berhubung masih musim pandemi, akhirnya ya udah dibuat film aja. Itu juga berawal dari ingin kita pentaskan jadi sebuah naskah drama. Terus menjadi ke naskah film, skrip film. Tuh. Atmosfer adalah teater gerak atau teater drama musikal atau teater realis, atau kita nggak bisa begitu karena kita sudah melakukan atau dengan proses pertunjukan yang beda-beda. Kita dengan model-model, dengan bentuk-bentuk pertunjukan surrealis kita sudah, yang kita menggabungkan di situ ada fire dance, ada ini, ada bahkan naskahnya yang dari garapan kita sendiri, dari Naka itu, Maneroka Tubuh itu tentang kehidupan lain gitu loh. Itu tentang leluhur dan sebagainya. Itu juga simbol-simbol. Terus kemudian tentang naskah realis yang kemarin dipentaskan di Tegal itu Setinggi Rumput, itu realis banget malah tentang sosial kehidupan masyarakat. Tuh. Terus monolog kita juga pentas kolosal kita beberapa kali, termasuk kemarin kolaborasi dengan beberapa teman teater di Kendal, ada Taksu, ada Semut, ada bahkan dari pelataran sastra Kaliwungu juga, ada teman tari juga kita libatkan di pentas kolosal Hari Pahlawan tahun ini ya, tahun kemarin itu. Jadi untuk konsep artistik yang kita munculkan seringnya konsep-konsep surrealis gitu. Kadang akhirnya itu juga berpengaruh dengan konsep-konsep bagaimana memunculkan keaktorannya, ingin memakai konsep siapa gitu. Tapi lebih banyaknya sih kita masih tetap banyak bermain simbolik tubuh. Tahun 2020 kita ikut monolog festival pelajar di UNESA FTPMN dengan naskah bidan, naskah monolog karya saya. Lalu di ulang tahun teater Taksu ke 2021 saya bikin garapan Malih dan Metamorfosa. Lalu 2021 juga ada Katastrof di Salahatedu dengan konsep satu, lalu Katastrof Samuel Beckett juga 2021 di Parade Teater Gemblong Sidiket di Tegal. Habis itu ada naskah Epitaph karya Abdullah Hanif, sutradara baru teater Taksu di tahun 2022 pada Salahatedu. Nah, yang kalau kemarin yang terbaru kita bikin naskah yang karya saya sendiri, ada naskah Kebo bicara tentang sebenarnya analogi atau refleksi dari keadaan Indonesia yang dijajah dengan dijajah yang tidak terlihat. Lalu naskah satu lagi bicara tentang TKW atau teman-teman, karena Kendal merupakan 8 kota terbesar pengirim TKI di luar negeri, makanya saya juga menuliskan naskah tentang TKW berjudul Agoni di Negeri Beton. Yang 2 dari teman saya, sutradara baru, ada Mas Abdullah Hanif bikin naskah tentang
tari Abang berjudul Kultus. Dan yang terakhir dari sutradara baru juga, Klasy, berjudul Dharma. Kita bicara tentang tradisi Kalang Obong. Kalau program kerja tahunan, kebetulan ini tahun ketiga, dan setiap tahun kita ada Disnatalis Taksu 1, 2, dan 3, atau detak 1, detak 2, detak 3. Karena tetap pada visi misi teater Taksu adalah meregenerasi, detak 3 saya dan teman-teman memutuskan untuk bikin parade monolog mengeja Kendal, dan di situ kita mencoba memunculkan penulis naskah baru dan juga sutradara baru. Andai kau tahu, aku terjebak dalam masalah yang rumit. Kalau di kampus, jelas dia mahasiswa kampus tertentu. Sehingga misalkan tiba-tiba tidak aktif, pasif, atau nggak niat lah katakan gitu. Kita mau langsung niat apa ora gitu bisa. Kita kencengi kayak gitu bisa. Nek nggak niat ya udah selesai gitu. Misalkan gitu. Atau gue wis kadung mlebu rene kudu niat, kita masih bisa seperti itu gitu. Ada satu kayak gitulah, meskipun itu sebenarnya ya hanya untuk gertakan saja. Tapi kita masih bisa. Tapi kalau di umum kita nggak bisa kayak gitu. Kita lebih mending di awal bilang siap apa ora, nek ora siap yo wis gitu, nggak apa-apa gitu loh. Apalagi kalau sudah alasannya, aduh aku nggak bisa urusan keluarga, urusan pekerjaan, ya sudah. Kita nggak bisa maksa, kudu nggak bisa. Karena ini umum. Apalagi ini bukan pekerjaan kok gitu. Ini sesuai dengan kau masuk sini juga karena keinginan sendiri. Nah, plusnya dari itu adalah karena keinginan sendiri, sehingga mereka yang masuk ke sini ya serius. Kalau nggak serius, nggak nyaman, ya sudah, mereka pasti akan pergi dan kita tidak akan mengejar gitu. Untuk sekarang kita kayak organisasi biasa aja, jadi punya ketua, sekretaris, dan seterusnya. Tapi untuk hubungan ke dinasnya kita nggak terlalu apa ya, malas mas hubungan karo dinas ki. Jadi saya lebih ke udahlah nggak usah berharap ke dinas atau yang lain, kita coba hidup dari diri sendiri dulu aja. Jadi benar-benar untuk garapan yang kemarin sama yang ini itu dari pribadi, uang kita sendiri. Semut itu memang kami pengen ini organisasi, mungkin tidak seperti Lingkar yang ada Mas Ton misalnya, yang tidak tergantikan. Itu memang saya malah tidak mau begitu. Nah, akhirnya teman-teman saya ajaklah untuk ngene. Kadangkala kita harus kesenian murni, berkesenian total, tapi kadangkala kita mencoba mencari uang. Cari uangnya dari apa? Mungkin ngamen, ya ngamen teater juga, tapi bukan generasinya Mas Sukron, jauh ngamen, keliling, nggarap, bikin penggarapan ngamen. Istilah kami ngamen, emang ngamen. Neng desa-desa. Selain mungkin ada teman-teman yang sudah terus nibani amplopan itu beda ya. Ya ada memang bisa gitu. Ini saya agak terkejut ya kemarin, soalnya tak pikir orang-orang tua bakal koyo opo sih cah nom-nom ki pengen gawe acara malah onone njaluki duit tok, kene rak diajak malah dijaluki duit. Saya pikir akan seperti itu. Ternyata mereka dengan senang hati rela keluar duit. Ayo aku ngerewangi apa? Wah, API. Ternyata bisa gitu. Ya alhamdulillah. Kebetulan dulu di awal kita ada teman UMKM juga yang
tertarik untuk berkesenian, dan di situ sebenarnya kesempatan buat kita mencoba aja gitu. Barangkali oke, kita ada manajemen UMKM nih yang bisa kita pakai untuk pendanaan dari biaya produksi dan lain-lain. Teman-teman komunitas di Kendal itu sebenarnya unik gitu. Kita ketika bikin acara gitu, nggak hanya di teater. Ada komunitas film bikin acara juga teman-teman teater datang, ada teman-teman sastra bikin acara, teman teater, teman film datang gitu. Jadi ketika Taksu sendiri bikin acara, ya beberapa teman dari komunitas juga hadir gitu. Itu salah satu audiens dari penonton teater di teater Taksu. Tapi 50% tetap kita mengupayakan dengan sistem manajemen penjualan tiket, teman-teman manajemen produksi untuk mencoba menjual tiket, dan teman-teman produksi kebanyakan adalah teman-teman sekolah. Ya akhirnya mau nggak mau kebanyakan teman-teman sekolah yang nonton. Jadi saya ingat sekali dulu waktu main Kendal itu kayak jam 6:30 dari rumah berangkat sekolah. Terus pulang sekolah itu jam 2, terus kita ke sini. Di sini dari jam 2 sampai malam. Kalau dulu itu masih sampai malam, sampai jam 10, 11 baru pulang ke rumah. Gitu lagi 6:30, maka muternya seperti itu selama 2 bulan. Cuma ya itu, kita harus tetap akademisnya nggak boleh turun. Kita punya target-target karya itu sendiri yang pastinya membutuhkan dana yang sangat besar. Dan itu yang masih menjadi PR besar dari kami, bagaimana kita bisa mendatangkan dana-dana itu. Itu sih yang paling berat. Kalau bicara tentang regenerasi, ya dimanapun saya rasa mengalami hal yang sama. Seleksi alam lah, yang bertahan ya udah bertahan, yang out in silakan saja. Dulu mungkin pemikiran saya sama dengan teman-teman di Kendal, bahwa di Kendal itu tidak ada panggung pertunjukan teater, nggak ada. Sehingga ketika mau pentas, ning dio gitu. Kita masih mikir, kemudian nyari-nyari, dapat di aula sekolahan, dapat di aula kantor, dapat di balai kesenian ini, meskipun dianggap wah kecil ya, nggak apa, ini kan ruang kita untuk pentas juga. Justru saya sekarang berpikir lain. Ketika teman-teman resah tidak ada tempat untuk pertunjukan, saya berpikir, loh tapi kan kue pentas terus dong. Kenapa nggak ada? Justru seluruh Kabupaten Kendal itulah ruang pertunjukanmu. Terus pentas main di wae bebas. Justru ketika kamu digiring ke satu tempat ini, selesai kamu di satu kota ini. Tapi bebaskan saja. Memang kondisinya kita seperti ini. Kita berpikirnya bahwa seluruh Kabupaten Kendal, ya itulah ruang pertunjukan kita. Jadi kita bebas mau pentas di mana saja. Sebetulnya sebelum ada Atmosfer, ada Taksu, ketika masih hanya semut, ya kan? Di teater sekolah banyak, ada beberapa, SMP, SMA maupun SMP. Jadi saya pikir kalau perkembangannya, saya sudah agak rada gembira. Dinamikanya ada, bagus, sekarang bagus. Ya cuma persoalannya pada bagaimana nanti menyatukan. Pada akhirnya mereka akan padu. Mereka akan padu, mesti, wes tahu. Lah, sak durunge itu kan. Nah, sak durunge terjadi itu kan. Nah, tapi monggo. Nah, saya sudah enggak terlalu. Saya sudah enggak terlalu ini. Teman-teman aja monggo. Ini paling tidak biasanya dinamikanya akan seperti itu, entah kapan. Saya melihat bahwa teater itu paripurna ya, kalau bahasa saya ya. Teater itu kesenian paripurna menurut saya. Ada musik, ada seni rupa, ada sastra jelas. Itu. Saya melihatnya itu sejak dulu begitu. Asik ya. Ya orang tua saya sendiri juga rada kaget, ha? Karena melok teater. Dia ngerti teater siapa? Ya, saya biasa lah orang tua. Ekskul kan dulu, ekskul.
saya menunjukkan itu kecintaan saya, corone rada frontal. Rada pokoknya anggar hari ekskul latihan ya mbuh udan, mbuh angin, mbuh banjir, ora peduli mangkat. Gila itu. Saya ingin menunjukkan itu. Ingin menunjukkan kepada orang tua saya, aku memang karep nang kono. Ini dia. Aku punya segalanya. Anak-anak pada usia-usia tertentu itu kepingin muncul, kepingin diperhatikan, kepingin melakukan sesuatu yang di situ ketika melakukan itu kepingin semuanya melihat gitu. Sehingga cari perhatian dengan caranya masing-masing. Mereka butuh panggung, katakan begitu. Nah, hal lagi tentang di dunia pendidikan yang digembar-gemborkan pendidikan karakter itu ada di teater. Pendidikan karakter itu ada di teater. Kita belajar karakter. Kalian manusia pengecut yang hanya berani bicara di belakangku. Kalau sekarang sih jelas itu bagian dari ekspresi kehidupan lah saya pikirnya. Dan itu sangat menarik dan tidak pernah selesai. Ini persoalannya kan, mbok digali sampai mudar ternyata ya ora entek-entek. Ada saja. Nah, saya menemukan di situ. Aku kesenian bener gitu loh. Aku menikmati aja gitu. Keparipurnaan itu. Persoalan sekali lagi, ya kadang-kala kesenian bisa bisa ditangkap, bisa tidak. Itu kan persoalan menapa apresiasi aja. Kalau bagi saya nggak masalah lah semuanya. Itu. Sebelum matahari bertugas, kulihat para jahanam saling tikam. Saya merasakan saya itu sudah sedikit menyerahkan hidup saya di teater gitu. Ketika saya sudah bertemu dengan berbagai macam bentuk dan sifat manusia, apalagi ketika saya harus berakting di dunia kerja saya menghadapi ribuan TKI Indonesia dan juga ribuan TKW Bangladesh yang super keras kepala, saya mulai menyadari bahwa saya bisa seperti ini karena teater gitu. Ya, saya akan mencobanya karena saya anggap ini adalah panggilan jiwa. Di Kendal masih butuh orang-orang seperti saya. Sing iso menyadarkan masyarakat, menyadarkan Pemda bahwa budaya harus diopeni dan sebagainya. Budaya itu not only kesenian. Satu, budaya bukan hanya kesenian. Dua, budaya bukan kesenian yang layak dijual saja. Kan itu kan. Terus terang saya dulu di Dewan Kesenian Kendal, saya dikeluarkan, dipecat. Ya, dipecat. Tapi itu ketika kepengurusan yang ketiga atau keempat saya. Pengurusan masih masuk. Yang terakhir itu saya dipecat. Ya gara-gara saya juga mempertanyakan itu. Apa sih Dewan Kesenian Kendal kok satu ngopenane ngene. Kok hanya menjadi semacam apa ya? Penerima tender Pemda. Kan itu nggak menyenangkan itu. Garap Taman Mini, ya saya berkali-kali garap. Taman Mini kan kita punya jatah. Jawa Tengah diwakili Kendal ke Taman Mini. Pemda bikin apa? Dewan Kesenian, ya garap. Kuri apa istilahnya? Gitulah, itu satu. Terus yang kedua, sing diopeni kok mung seni tradisi terus. Lah seni moderne endi? Ayo. Saya ngajak itu dua itu. Jadi Dewan Kesenian jangan hanya menjadi apa ya? Khusus untuk teater atmosfer,
semoga tetap menjadi ruang laboratorium, ruang edukasi, ruang bereksperimen teman-teman dan sebagainya, explore dan lain-lain lah. Silakan di sini. Meskipun kita tidak mengikat harus tanda tangan kontrak lah, harus enggak, monggo jadikan ruang untuk belajar bersama saja. Semoga sekarang kan ada 3 ya, semoga bisa berkolaborasi untuk memajukan Kendal. Jadi teater yang dikenal bukan hanya teater Semarang, Solo, Tegal, Jogja, bahwa Kendal juga punya potensi, anjay. Memperbaiki kualitas di dapur masing-masing. Harapannya ke depan ya semua pelaku teater di Kendal itu bisa memikirkan what will be next teater Kendal itu gitu. Akan jadi seperti apa? Bagaimana ini bisa sama-sama besar, karena harapan saya dulu juga menghidupi Kendal, terus terang aja menghidupi Kendal melalui teater dan sastra, itu harapan saya. Maka saya dikenal di 2 dunia itu gitu. Ya kalau sekarang sudah rodok mulai tumbuh lah, tadi itu piye isone nyekrop lebih kayak kembali ke KSSR. Kalau saya hebat KSSR, hebat. Pendahulu kita hebat gitu. Tapi memang butuh orang kuat, dan nuwun sewu, butuh orang kuat yang tidak punya kepentingan pelenting gitu. Butuh orang kuat yang tidak punya kepentingan material, politis, whatever, apapun lah. Yang penting ya, yuk kesenian.